Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat selalu ya. Ada saya lihat masih ngantuk-ngantuk sedikit. Habis makan atau lagi puasa? Oh enggak. Habis makan kena AC ya. Biar nggak ngantuk ya, hilang ngantuknya ya. Tahu nggak caranya apa? Selain berwudu yang bisa kita lakukan di sini saja, angkat tangannya, ya, diremas-remas, ya. Nah. Dengan 8 sudah. Balik. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum saya ke materi, ya, saya ingin cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Chelsea kenapa tidak hadir? Sekarang tanggal 9 ya. Berarti berikan doa yang terbaik buat Chelsea, ya. Izin sakit. Yang lainnya hadir ya. Alhamdulillah, ini satu, ini karena qadarullah beliau tidak bisa di sini karena sedang mau operasi kan ya. Kita doakan untuk Chelsea yang terbaik. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, di kesempatan kali ini ya, Bapak ingin menyampaikan materi ya, materi yang pekan lalu kalian sudah pernah ya, yaitu terkait dengan dalil terkait khutbah, taklim dan dakwah ini. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan khutbah. Ya, alhamdulillah karena duduknya sudah langsung berkelompok. Ya, hari ini kita akan diskusi terkait dengan ketentuan ya khutbah Jumat tadi itu. Nah, sebelum ke sana, di pekan sebelumnya ya, kalian masih ingat nggak kita sudah menonton satu video ya terkait apa enggaknya sama materi ini ya. Tapi untuk mengingat itu kita putar saja dulu videonya, mudah-mudahan kalian ingat kembali. Pembelajaran tatap muka atau PTM baru saja dimulai di Karawang, Jawa Barat. Namun kegiatan itu justru dimanfaatkan dua kelompok pelajar untuk tawuran. Dua orang pelajar terluka terkena alunan senjata tajam. Baik, saya izin buka masker ya, biar suaranya lebih lantang ya. Yang jauh di sana juga mendengar gitu. Kita biasa aja, nggak usah tegang-tegang banget ya, nggak usah tegang-tegang ya. Kita sudah tadi menonton video tadi itu. Kira-kira menurut kalian ya, kenapa itu bisa terjadi? Ada nggak hubungannya sama materi kita kali ini? Bisa nengok ke belakang atau kanan kirinya ya, diskusi. Kenapa? Ya, itu tadi video yang kayak tadi itu bukan sekali dua kali di negeri kita terjadi. Betul tidak? Ya. Bahkan seringkali kita ketika membuka ya, menonton berita ya, tidak sedikit yang keluar adalah berita tentang tawuran pelajar. Kenapa bisa terjadi di negeri kita kan seperti ini? Kira-kira silakan diskusi sama teman-temannya. Kenapa? Yang sudah tahu angkat tangan jawabannya. Gimana? Sudah tahu jawabannya kenapa bisa terjadi? Angkat tangan. Ayo, silakan. Eva. Iya. Kita itu setelah diskusi tadi itu ini kurangnya Kurangnya edukasi. edukasi. Oke. Bisa lebih dijabarkan lagi kenapa? Edukasi seperti apa yang dimaksudkan? Soalnya kayak itu kan tentang kan apa tuh Pak, itu pasti kalau tawuran kan pasti ada
kalau mereka kurang kayak mendapatkan gitu, jika ada masalah itu beneran, mereka langsung keluarin amarah mereka, nggak mikir dulu, makanya. Oke, ada lagi pendapat yang lainnya? Silakan. Kurangnya interaksi sosial. Karena kan selama ini belajar secara daring, otomatis kita tidak pernah ketemu sama orang. Akhirnya interaksi dari situ kurang. Sama ini daring, jadi itu ya sama berhubungnya tadi, tidak ada edukasi, kurangnya interaksi, habis itu kurangnya adanya syiar tentang itu semua. Luar biasa. Tidak bisa kontrol emosi. Berarti perlu kali ya ada pelatihan kontrol emosi gitu ya untuk anak-anak pelajar kita ini. Nah, ada nggak hubungannya sama materi kita tentang khotbah ini? Bisa nggak yang tadi itu diberantas melalui khotbah, tabligh dan dakwah ini? Bisa. Ya. Baik. Sebenarnya kita ya, Allah itu sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, betul? Sempurna gak sih kita? Sempurna. Dari mulai fisik, ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Bahkan dilengkapi, ya. Agar menjadi sempurna itu dengan diberikan akal pikiran kita. Nah, ini harusnya digunakan nih akal pikiran kita ini, ya. Nah, kalau kita sebagai makhluk yang sempurna tadi itu sudah menggunakan akal kita sebaik mungkin, maka tidak akan terjadi yang tadi itu. Selanjutnya, ya, kita masuk ke materi langsung saja, ya. Jadi ketentuan khotbah. Ada yang tahu khotbah itu berasal dari bahasa Indonesia kah atau bahasa Bali kah? Bahasa Arab. Coba sekarang diskusi dulu sama temannya. Definisi khutbah. Kalau kemarin sudah dalilnya, ya, saya ingatkan kembali, ya. Dalil tentang ibadah sholat Jumat itu adalah di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayo definisi khutbah silakan. Jadi khutbah itu merupakan bentuk ceramah bisa disampaikan untuk masyarakat umum. Jadi kalau khutbah itu bisa untuk semua orang, materinya itu bebas, gak cuma Islam aja atau agama. Jadi kayak orang yang bukan satu agama yang sama dengan kita, satu agama dengan penyampaiannya itu bisa mendapatkan atau menerima materi. Itu definisi khutbah. Oke, ada yang menambahkan secara etimologi atau secara bahasa? Silakan. Jadi khotbah itu kan berasal dari bahasa Arab, dan dari kata khotoba yang kubu dan khutbatan, yang berarti itu pidato atau ceramah. Itu kalau khutbah secara bahasa berarti kan. Terus kalau secara istilah itu khutbah itu kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan langsung ibadah tertentu. Jadi kayak contohnya itu kan ada khutbah Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, ibadah sama khutbah. Khutbah. Kira-kira ada berapa sih jenis khutbah ini? Jadi berdasarkan ada hubungan tidaknya khutbah tadi itu dengan sholat. Jadi khutbah itu dibagi ke dalam dua jenis, ya. Yang pertama yang ada hubungannya dengan sholat, dan yang kedua yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, semua khutbah tadi itu ada syarat rukunnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ketentuan khutbah. Tadi ada syarat dan rukunnya. Hukumnya wajib bagi laki-laki, ya. Untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat
dan rangkaiannya yaitu khutbahnya ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah sekarang syarat sahnya agar sholat Jumat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diperhatikan adalah yang paling utama itu waktunya. Jadi sholat Jumat itu belum bisa dimulai ya manakala belum memasuki waktu zuhur. Jadi yang harus dipastikan yang paling utama adalah sudah masuk waktu zuhur baru bisa dimulai rangkaian sholat Jumat dan khutbahnya. Khutbahnya dulu ya. Kemudian syarat sahnya lagi, khotib itu harus dalam kondisi bersih dan suci dari hadas. Terus lagi adalah khotib dalam kondisi menutup aurat. Hendaknya khutbah itu disampaikan sambil berdiri. Termasuk syarat sahnya khutbah adalah antara khutbah pertama dan kedua itu harus dipisahkan dengan apa? Duduk di antara dua khutbah. Kemudian ya syarat sahnya lagi dilakukan berurutan. Maksudnya berurutan gimana? Nggak boleh dijeda. Berikutnya rukun khutbah Jumat, baik khutbah yang pertama maupun yang kedua itu menggunakan bahasa Arab. Setelah syarat sahnya berarti apanya? Rukunnya. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Kemudian yang kedua apa? Membaca syahadat. Kemudian yang ketiga membaca sholawat. Setelah itu apa? Mengajak takwa. Kemudian membacakan sebagian ayat Al-Quran. Setelah itu ya baru menyampaikan wasiatnya, boleh pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Madura boleh ya. Cuma yang terakhir ya, nanti baik khutbah pertama maupun khutbah kedua ditutup dengan doa untuk umat Islam. Sunnah khutbah ya, jadi sunnahnya khutbah itu disampaikan di atas mimbar ya. Maksudnya apa? Kondisi orang yang menyampaikan khutbah itu hendaknya harus lebih tinggi daripada jamaah. Tujuannya untuk apa? Suaranya terdengar sampai belakang ya. Kemudian tatapan khotib ini ya, orang menyampaikan khutbah ini bisa sampai kepada para jamaah. Maka dia disunnahkan harus di atas mimbar. Kemudian menghadap para jamaah, itu termasuk sunnah khutbah. Para khotib atau orang menyampaikan khutbah ini harus lantang, itu sunnahnya. Perpendek khutbah ya, karena kita ada materi khutbah, ada tabligh dan dakwah. Kalian kalau yang laki-laki nanti praktek khutbah ya, yang putri ini membuat kultum ya, durasinya 7 menit ya. Nanti silahkan divideokan, kemudian di-upload di media sosialnya masing-masing, boleh di kanal YouTube, boleh di Instagram, atau ya kalau nggak punya di save di drive-nya masing-masing di Google Drive. Kemudian linknya yang dikumpulkan nanti Bapak nilai. Durasinya berapa tadi minimal? 7 menit. Terima kasih, ketemu lagi di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.